Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberian vaksin dosis ketiga atau booster akan dilaksanakan mulai 12 Januari 2022. Vaksinasi booster akan diberikan kepada 21 juta orang di 244 kabupaten kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga dilaksanakan mulai 12 Januari 2022. Hal ini sesuai dengan putusan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO, vaksin dosis ketiga akan diberikan kepada golongan dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 3 Januari 2022, Menteri Kesehatan menyebutkan vaksinasi dosis ketiga akan diberikan kepada kabupaten kota yang sudah menyuntik vaksin dosis pertama pada 70% penduduk dan 60% penduduk mendapat dosis kedua. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Hingga saat ini sudah ada 244 kabupaten kota yang memenuhi kriteria untuk memberikan vaksin dosis ketiga atau booster. Mengenai jenis vaksin booster yang akan diberikan, Budi menyebut hal itu akan diumumkan pada 10 Januari 2022 atau setelah terbitnya rekomendasi Badan POM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan vaksin booster COVID-19 di awal tahun 2022. Vaksin booster akan menggunakan jenis vaksin Moderna dan Pfizer yang akan diberikan untuk kalangan tertentu. Pemberian vaksin booster dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga mengantisipasi varian COVID-19 Omicron. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai target vaksinasi hingga akhir tahun 2021 yaitu melakukan vaksinasi lebih dari 70% jumlah penduduk Jabar yang mencapai 50 juta jiwa. Untuk saat ini Pemprov Jabar tengah menggenjot vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang telah mencapai 10,74% dari target 5,2 juta jiwa. Selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan booster atau pemberian vaksin dosis ketiga di awal tahun ini. Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, Dedi Supandi, Senin 3 Januari memastikan pemberian dosis ketiga dengan vaksin Pfizer dan Moderna akan diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, TNI dan Polri dengan target 1,9 juta dosis di bulan Januari. Booster ini akan kita lakukan penyuntikan ketiga, fungsinya dalam rangka menghadapi gejolak Omicron. Terus yang kedua juga meningkatkan daya tahan tubuh dan ada beberapa vaksin yang akan kita lakukan untuk booster, diantaranya adalah Pfizer dan Moderna. Pemprov Jabar juga siap menerima permintaan vaksin dari pemerintah kabupaten kota yang membutuhkan jenis vaksin Pfizer dan Moderna untuk melakukan vaksinasi booster atau primer. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, booster dosis ketiga diharapkan mampu mengantisipasi varian COVID-19 baru seperti Omicron. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, memastikan penerima vaksin booster atas tanggung jawab pemerintah merupakan para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Kalimantan Tengah akan memberikan vaksin booster kepada 400.000 warganya yang terdaftar sebagai penerima. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul Selasa 4 Januari di Palangkaraya menyebutkan penerima vaksin booster gratis nantinya akan ditujukan kepada peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dapat melakukan vaksin secara mandiri di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Namun hal ini masih menunggu keputusan pemerintah. Berdasarkan data penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, ada sekitar 600.000 lebih penerima. Namun hanya sekitar 400.000 orang yang akan menerima vaksin booster. Sebetulnya surat resminya belum, maka kita belum berani mengambil kebijakan. Tetapi kalau sudah dimulai siap. Cuma memang perlu digarisbawahi bahwa untuk booster itu tanggung jawab pemerintah hanya untuk peserta BPJS penerima bantuan iuran, tidak seluruh masyarakat, ya. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk vaksin booster hanya mereka yang peserta BPJS yang menerima bantuan yang dibiayai pemerintah.
Suyuti menambahkan terkait jenis vaksin yang akan digunakan, pemerintah daerah akan menunggu arahan dan rekomendasi dari pusat sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Gubernur Kalimantan Tengah bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan kepolisian akan mengawasi dan mengawal proses pemberian vaksin booster. Hal ini guna mengantisipasi adanya penggunaan vaksin booster ilegal yang tidak sesuai arahan dan aturan pemerintah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Selasa 4 Januari menyebutkan Kalteng saat ini masih terus fokus melaksanakan percepatan vaksinasi guna mengantisipasi penyebaran varian Omikron. Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga tengah mempersiapkan vaksinasi booster yang masih menunggu arahan pemerintah pusat. Namun guna menghindari penyelewengan penggunaan vaksinasi booster, Gubernur Kalteng akan bergerak bersama Satgas COVID-19 dan pihak kepolisian untuk mengamankan vaksin booster dari penggunaan ilegal. Ya, ini kan ada Satgas. Tentu nanti kan pasti ada laporan dan butuh juga kerjasama dengan rekan-rekan wartawan berita cetak dan elektronik untuk mengantisipasi hal-hal yang ilegal, termasuk perjalanan. Ketika itu kan kalau ada surat sudah di PCR belum, sudah di antigen belum, kan dipalsukan juga. Pasti nanti akan ketahuan, kan ditindak nanti oleh Satgas. Gubernur memastikan penggunaan vaksin booster akan sesuai dengan aturan dan arahan pemerintah yang diberikan nantinya. Satgas dan kepolisian akan terus mengawasi dan mengawal hingga proses pemberian vaksin kepada masyarakat.